Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana fihi da'watun mustajabah wa sadaqatun maqbulah wa hasanatun mudha'afah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama di acara Khotaman Akbar dan juga acara merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan, penutupan sementara pengajian Majelis Dalailul Quran. Alhamdulillah, kami sangat bangga, terharu melihat kekompakan jamaah Bapak Ibu yang hadir dengan tujuan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kedepannya di tahun-tahun berikutnya kita bisa melakukan hal-hal yang seperti ini dan yang lebih baik lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi, Al-Ustadz Haji Sermin Nasution, yang kita harapkan hanya rahmat dan syafaatnya. Mari kita bacakan sholawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan para ustaz, para ustazah, para tuan-tuan guru yang hadir di acara malam ini, dan juga kepada sesepuh orang tua kita atau bangun yang sudah memberikan sambutannya, nasihatnya kepada kita bersama. Semoga senantiasa kita ingat untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wabil khusus kepada Sohibul Bait dan keluarga yang masih menyediakan tempat menjamu kita dengan sebaik-baiknya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan keberkahannya. Umumnya hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Malam ini malam yang penuh dengan keberkahan karena ada 23 orang yang khotom Al-Quran. Baik itu kaum bapak ataupun kaum ibu, berjumlah 23 orang. Kita niatkan dan kita hadiahkan nanti pahalanya kepada beliau-beliau yang khotom ini, dan juga kita sampaikan pahalanya kepada yang mereka maksud dalam hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima acara ibadah amaliyah yang kita adakan pada malam ini, dan kita berlindung kepada Allah daripada duka cita, daripada lemah dan malas, daripada penyakit jubun yang berbahaya, dan daripada kikir harta, daripada hutang piutang yang melilit kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adong namar golar si Ali on dompak kaya tukobun membuat singkong madaya. Dungi buat dia singkongon targorak dia tetenya ke majolo sidokah kon tu kiaingkan niya, tu burungkan niya. Marangkat dia indahnya assalamualaikum Pak Kiai, adong ison besotik kaya unang kintu kobun ison membuat singkong sidokah kon tu Pak Kiai. Oh, mau maning Kiai nai. Oh, Bu Nyai di nama tu ada burunai. Ahado pinidahu adong isi Rosi Ali ison boh marsidokah singkong. Sangat ikhlas mayro patarunangun kogunan. Ahamana terleni siya dongan gontina. Ngadong bewa Pak Kiai ambeng domesi sada bunya. Ay malin siya. Ambeng. Mulak mangoban ambeng siya liyo. Dito nga dalan marsulot si Umar. Munje dohoning si Umar. Mun bakas ni Kiayan. Aso oban ambeng mo. Ile niya. Aso ilan na. Usidokah kon nangkin singkong mula kamun kobun. On melen Pak Kiai gontina. Oh, dirma. Akhirnya berpikir si Umar singkong dontong nayoban niya mendapat ambeng. Kau kan jolo tarutung niya. Namun si tarutung kan. Sampai tu tempat ni Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Ada Umar. Ada basilaturrahim Pak Kiai. Dungi dong ison butabusi naging tarutung atabuan. Mersidokah tu Pak Kiai, mudah-mudahan barokah. Oh diar mak. Bu Nyai. Aduh pinadong ni dahoy si Rosio Marison boh mangoban tarutung. Nah sangat lomorwania. Madong be Pak Kiai, adong roite. Oh singkong ni siya lima su Indonesia. Ning Pak Kiai naon. Akhirnya ini singkong mangamuk siumaron dia tete niya. Rupana aha maksudna keikhlasan. Kalau kita sudah bersedekah, yang kita harapkan bukan balasan, tapi ridho Allah. Jadi ayam panggang na yobanon nang kon harap kon dapat kube. Pada dapat syukur. Artinya melatih keikhlasan kita. Setiap bersedekah di jalan Allah, kita mengharap ridho, bukan mengharap balasan. Tidak mengharap balasan, tidak mengharap rasa terima kasih. Yang penting mari kita belajar untuk bersedekah. Alhamdulillah jamaah majelis Dalailul Quran uperhatian di grup tai luar biasa sedekahna. Mudah-mudahan yang ikhlas karena Allah. Bagi duau anggodong lobi nasidokah na digrupi ilehen tuana yatim na adong di jamaah tahun atau di saudara-saudara jamaah tahun ataupun di sekitar perumahan non pintung nautikotik be so martamba barokah majelis tahun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi SAW diperjalankan Isra wal Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah. Nabi bercerita, aku melihat ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah, di dalam neraka beberapa perempuan yang digantung lidahnya dan ditusuk-tusuk lidahnya dengan api, dengan besi dari api neraka. Lalu Jibril bertanya, siapa mereka itu? Lalu Rasulullah bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah perempuan-perempuan tu'zi zaujaha, yang menyakiti suaminya dengan lidahnya. Mudah-mudahan kaum ibu jika sering menuntut ilmu, insya Allah lidahnya terjaga.
jika sering ibadah, sering baca sholawat, sering menghadirkan Muhammad dalam hatinya, lidahnya akan terjaga, tidak menyakiti suaminya, apalagi menyakiti orang lain. Lalu Nabi bercerita, aku melihat beberapa perempuan yang diikat dua susunya sampai ke kepalanya, lalu kemudian diikat dua kakinya sampai ke pundaknya. Aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah perempuan-perempuan yang punya suami tapi di hatinya ada mencintai orang lain. Naudzubillah. Ulang sampai dah umat dah. Adong irwa malak na lain nga tola. Alak lain ni bay masuni irwa ni ba? Kecuali na sudong tong alak lain na tola may. Irwa ni alak lain na lain. Lalu kemudian Rasulullah bercerita, aku diperlihatkan ketika Isra wal Mi'raj perempuan-perempuan yang digantung rambutnya di dalam neraka, lalu kemudian ditusuk-tusuk kepalanya sampai tembus tu otak naik, mendidih otak naik. Disiramkan air yang panas ke kepalanya. Lalu Nabi Muhammad bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah perempuan-perempuan yang memperlihatkan rambutnya kepada orang yang bukan mahramnya. Dato lebih umat buka-buka jilbab, buka-buka karudung, ngato lebih nida alak obuk niwa. Itulah sekilas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat-singkat saja. Lalu kemudian masalah mengenai Ramadan. Qala Allah Ta'ala li Musa, berkata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, inni a'taitu ummata Muhammad nuraini kay la yadurruhum zulmatani. Faqala Musa, man nurani ya Rabbi? Faqala Allah Ta'ala, nur Ramadan wa nurul Quran. Wa ma zulmatani ya Rabb? Qala Allah Ta'ala, zulmatul qabr wa zulmatu yaumal qiyamah. Allah pernah berkata kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa itu mukjizatnya wa kallamallahu Musa taklima. Wahai Musa, sesungguhnya aku memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Dua cahaya ini mampu memadamkan dua kegelapan. Nabi Musa bertanya, man nurani ya Rabb? Apa dua cahaya itu wahai Tuhanku? Allah berkata, nur Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Wa mazzulumatani ya Rabb, dan apa dua kegelapan itu ya Rabb? Zulmatul qabri wa zulmatu yaumal qiyamah. Kegelapan di alam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Makanya insya Allah menghitung hari kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang penuh dengan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama kita mengatakan di dalam 30 hari Ramadan itu ada 5 malam yang nurnya itu sangat terang. Seluruh malam-malam pada malam Ramadan adalah nur, tapi ada 5 malam yang nurnya melebihi dari biasanya. Yang pertama kata para ulama ada di malam pertama bulan Ramadan. Nah, berarti pada hari Sabtu kita puasa, malam Sabtu. Malam Sabtunya penuh cahaya daripada Allah di malam pertama bulan Ramadan. Maka jangan lupa membaca surah Al-Fatah 3 kali setelah sholat maghrib, kemudian sholat sunnah ba'diyah maghrib, baru baca inna fatahna laka fatham mubina yang sudah kita khotomkan di malam Jumat. Kajian kita setiap malam Jumat tafsir surah Al-Fatah 3 kali sampai ayat terakhir Muhammadur Rasulullah. Ulang mulai inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima sampai 3 kali. Karena Rasulullah biasanya menyambut bulan Ramadan di malam pertama selalu membaca surah Al-Fatah. Kita mengikuti sunnah daripada Nabi.
Yang kedua, lisitti layalin min Ramadan. Nur Ramadan itu sangat terlihat terang pada malam ke-6 Ramadan. Malam paunomna usahoon bilang sangat ujian. Yang ketiga, lisnatai asrata lailatan pada malam ke-12 Ramadan. Malam 12 Ramadan usahakan beribadah full penuh. Yang keempat, lisamani asrah pada malam ke-18 Ramadan. Dan yang kelima, lisabai wa isrina pada malam 27 Ramadan. Di situ sangat terlihat terang nur Ramadan. Lalu kemudian nur Al-Quran jatuh pada 5 malam. Yang pertama pada malam pertama Ramadan, sama dengan nur Ramadan. Berarti berlipat misi. Malam pertama nur Ramadan, nur Al-Quran. Yang kedua pada malam 7 Ramadan, malam ganjil, malam ke-7. Di situ nur Al-Quran terpancar dari Lauhil Mahfuz, dari Baitul Ma'mur. Yang ketiga pada malam ke-13 Ramadan. Dan yang keempat pada malam 17 Ramadan. Makanya ada yang mengatakan malam nuzulul Quran malam 17 Ramadan. Kemudian yang kelima pada malam 27 Ramadan. Di 5 malam itu adalah malam-malam nuzulul Quran. Jadi kita ambillah 10 malam tadi, nur Ramadan dengan nur Al-Quran, kita mudahan mendapatkannya insya Allah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lalu apakah tanda-tanda seseorang itu mendapatkan nur Ramadan dan nur Al-Quran? Nah kan begitu. Nah, kita tahu di malam ini nur Ramadan, di malam ini nur Al-Quran turun lebih bercahaya dibanding malam-malam yang lain. Apa tandanya saya mendapatkan nur tersebut? Para ulama mengatakan sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi, tanda-tandanya ada 3. Yang pertama, saat ia beribadah, ia melihat cahaya seperti kilat. Misalkan lagi baca Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terlihat nampak cahaya seperti kilat di depan mata. Itu bertanda kita mendapatkan nur Ramadan dan nur Al-Quran. Maunjung selama puasa. Mudah-mudahan mah insyaallah barokah niun sudah sido kahon berut ayam panggang mohon kita dapat nur daripada Ramadan dan nur Al-Quran. Yang kedua, saat ia beribadah tiba-tiba menangis. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Menetek ilunya, tiba-tiba menetes air matanya tanpa ada sebab, bukan karena mengingat dosa, bukan karena mengingat maksiat, bukan karena mengingat mantan dia mai buat kalam, tapi memang karena tiba-tiba menangis air matanya. Berarti itu adalah nur Ramadan dan nur Al-Quran masuk ke dalam hati kita, diperdapati oleh seseorang itu. Tapi berbeda pada saat-saat nadi karita iluntong tangis sesungguhnya tidak bisa angkonna saat beribadah do. Jadi kuncinya saat beribadah tiba-tiba ia menangis. Anggoon ba adong dorangkun na mengalami itu nih? Tidak, ini juga. Nah, menangis tiba-tiba saat ia beribadah di bulan Ramadan, khusus hanya bulan Ramadan. Yang ketiga, yang terakhir, mencium bau yang sangat wangi saat ia beribadah. Itulah nur Ramadan dan nur Al-Quran. Tiba-tiba sedang sholat tarawih atau sholat tahajud atau sholat taubah, atau ia sedang beribadah zikrullah, baca dalailul khairat, baca sholawat burdah, tiba-tiba ia mencium sekilas bau yang sangat wangi. Yang 3 ini adalah alamatu lailatul qadar, tanda-tanda malam lailatul qadar. Disitulah nur Al-Quran dan nur Ramadan
didapat oleh seseorang hamba yang beribadah kepada Allah. Inilah yang kita capai di saat-saat bulan Ramadan, agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah mengijabah doa kita, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan keluarga kita. Semoga kajian ini menambah ilmu dan amal ibadah, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas waktunya, isi waktu nai bahat acara ta ima sebelum khotoman kita